satu perjalanan 10 tahun, dan satu pertanyaan abadi soal budaya pop. Jadi, di karpet merah iHeartRadio Music Awards 2026, Agnes Mo gak cuma tampil memukau loh, dia juga ngasih kita cerita soal kesetiaan, impian kolaborasi, dan sebuah pilihan yang jujur aja super ikonik. Yuk, kita kupas tuntas apa aja yang bikin wawancara singkat ini jadi seru banget. Oke, wawancaranya dimulai dengan kalimat yang langsung bikin suasana cair. Ini bukan basa-basi biasa ya, ini tuh cara Agnes Mo buat nunjukin sisi humoris dan rendah hatinya. Bener-bener mengubah wawancara karpet merah yang biasanya kaku, jadi obrolan yang hangat dan personal. Nah, di balik semua keramahannya itu, ternyata ada alasan yang lebih dalam kenapa malam itu spesial banget buat dia. Buat Agnes Mo, iHeartRadio Awards ini bukan cuma sekedar acara penghargaan. Ini tuh lebih kayak momen pulang ke rumah. Sebuah perayaan hubungan yang udah dia bangun selama satu dekade penuh. Kuncinya ada di kata keluarga. Jadi, Agnes nggak ngelihat iHeartRadio sebagai platform musik biasa. Buat dia, mereka itu salah satu pilar pendukungnya dari awal banget. Salah satu pihak pertama yang percaya sama dia dan ngasih kesempatan pas dia baru mulai meniti karir di Amerika Serikat. Dan lini masa ini ngejelasin semuanya kan? Coba bayangin deh, 10 tahun yang lalu, lagu Coke Bottle pertama kali diputar di iHeartRadio, ngenalin musiknya ke pendengar yang lebih luas. Sekarang, satu dekade kemudian, dia berdiri di karpet merah yang sama bukan lagi sebagai pendatang baru, tapi sebagai seorang ikon. Perjalanannya bener-bener full circle banget. Wawancara tentunya nggak bakal lengkap kalau ngomongin soal musik. Pas ditanya soal kolaborasi impian, jawaban Agnes nunjukin banget visinya sebagai seniman. Dan ada satu nama legendaris yang benar-benar jadi sorotan. Dia emang ngasih pujian buat talenta-talenta keren masa kini yang dia kagumi, kayak Kehlani dan Reye. Tapi begitu ngomongin kolaborasi impian, dia kembali ke akarnya. Ke sebuah grup yang jadi definisi satu era dan jadi inspirasinya. Jawabannya, gak lain dan gak bukan, grup legendaris TLC. Ini tuh bukan cuma soal bikin lagu yang ngehits. Buat Agnes, kolaborasi sama TLC itu artinya menggeser batasan. Ini sebuah pernyataan sikap. Proyek yang bisa jadi sangat penting secara budaya, nyatuin dua generasi artis yang sama-sama dikenal suka mendobrak norma. Wah, pas banget kan sama perjalanan karir Agnes Mo sendiri? Oke, dari impian yang besar kita beralih ke perdebatan yang juga besar. Wawancaranya jadi lebih ringan tapi jujur aja nggak kalah menegangkan. Jadi Agnes Mo dihadapkan sama salah satu pertanyaan paling ikonik dan ya memecah belah dalam sejarah budaya pop. Nah, ini dia pertanyaan yang udah bikin banyak pertemanan retak selama puluhan tahun. Pilihan yang hampir mustahil. Dari reaksinya Agnes, kelihatan banget dia sadar betapa berat dan bersejarahnya pertanyaan ini. Ini bukan sekedar milih band, ini milih kubu. Keraguannya kelihatan banget kan? Jangan bunuh aku karena ini, katanya, sambil ketawa. Sebuah permohonan yang pasti dimengerti sama siapapun yang pernah kejebak dalam perdebatan sengit ini di kamar tidurnya pas tahun 90-an. Bobot pilihannya itu nyata loh. Di satu sisi, ada Backstreet Boys. Di sisi lain, NCIC. Dua raksasa. Dia sendiri ngaku kalau tumbuh besar dengerin musik keduanya, yang bikin pilihan ini jadi makin susah. Jadi, Agnes Mo sebenarnya ada di tim yang mana nih? Dan akhirnya, keputusannya keluar juga. Setelah pertimbangan yang penuh drama, Agnes Mo dengan bangga menyatakan, dia adalah gadis NSYNC. Debat pun selesai. Ya, setidaknya buat dia malam itu. Sebagai penutup, Agnes nggak cuma ngejawab pertanyaan, tapi juga bikin pertanyaan baru. Jadi dia diminta buat nerusin permainan ini, bikin sebuah dilema musik pop versi modern buat ditanyain ke selebriti berikutnya. Dan pertanyaannya ini, wah cerdas banget. Dia ngebawa perdebatan klasik tadi ke era sekarang. Udah bukan lagi Backstreet Boys versus NSYNC, pertanyaan barunya sekarang adalah grup pria Amerika atau K-pop. Sebuah pertanyaan yang provokatif dan bikin kita semua jadi mikir. Di era musik global kayak sekarang ini, kesetiaan kita ada di mana ya?